Halo, Assalamualaikum, berjumpa kembali di channel Siwar TV. Profesor Singapura puji Jokowi, tapi otak pembenci tak sampai, ditulis oleh Anto Cahaya. Sebetulnya apa yang dikatakan oleh Profesor Singapura dengan memuji Presiden Jokowi bukan sesuatu yang berlebihan. Bagi yang paham apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama ini sesuatu yang revolusioner, terutama terkait dengan kondisi perpolitikan di tanah air. Seperti yang dapat kita baca, seorang profesor sekaligus peneliti di National University of Singapore, Kishore Mahbubani, memuji Jokowi sebagai sosok pemimpin yang jenius. Dia menyebut Jokowi sebagai pemimpin paling efektif di dunia. Sorotan terhadap kejeniusan Jokowi ini ia sampaikan dalam tulisan berjudul The Genius of Jokowi. Tulisan ini tayang pada 6 Oktober 2021 di Project Syndicate, sebuah media nirlaba yang fokus pada isu-isu internasional. Bagi saya ada 4 poin mendasar yang menjadi sorotan si profesor, sehingga dunia harus belajar dari cara memimpin Presiden Jokowi. Pertama, ia menyebut terpilihnya Jokowi dapat melahirkan model pemerintahan yang baik. Kedua, Jokowi dipandang sukses menjembatani kesenjangan politik di tanah air selama ini. Ketiga, Jokowi sukses menyatukan negara secara politik dengan pilarnya Pancasila. Dan keempat, Jokowi telah sukses menetapkan standar baru pemerintahan. Republik ini melahirkan seorang pemimpin sekelas Presiden Jokowi di kemudian hari nanti. Maka tidak keliru jika naiknya Jokowi ditandai dengan sebuah perlawanan yang terbilang gila. Pilpres 2014 dan 2019 menjadi bukti sejarahnya. Caci maki, fitnah, dan juga hoax menjadi catatan sejarah yang amat buruk seiring kepemimpinan Jokowi saat naik menjadi presiden, bahkan sampai detik ini. Sebetulnya jika dipikir-pikir menggelikan tapi miris juga. Upaya menjatuhkan atau melengsarkan Presiden Jokowi sejak 2014 tidak henti-hentinya dilakukan dengan cara-cara yang brutal. Dengan cara menggunakan kekuatan segelintir rakyat yang sukses dihasut dan biasanya melalui kelompok yang menggunakan tameng agama. Tak sedikit tokoh-tokoh politik yang mulutnya beracun memprediksi kejatuhan Presiden Jokowi. Dan saya rasa baik bin harus mewaspadai tokoh-tokoh yang pernah menyebut tersebut masuk radar. Jika mereka berani memprediksi, tentu saja ada trigger, dan salah satunya dari rentetan penemuan bahan peledak dan juga penangkapan teroris di beberapa lokasi di Indonesia sepanjang tahun 2020-2021. Dan tentu yang terbaru, aparat khusus 88 sukses menemukan alat peledak 35 kg di Gunung Ciremai, Jawa Barat yang telah disiapkan pengacau sejak tahun 2017. Jadi, jika kita sedikit flashback, ada banyak tokoh di tahun-tahun tersebut 2017 yang kerap mulutnya pedas dan memprovokasi masyarakat dan umat. Dari sini saja kita dapat melihat petanya. Dengan kata lain, mereka saat itu sudah sangat pede sekali jika Presiden Jokowi bakal lengser dengan cara membuat huru-hara dengan tameng agama. Beruntung negeri ini masih dilindungi oleh Tuhan. Upaya-upaya membuat gaduh secara perlahan-lahan oleh Presiden Jokowi dipreteli satu persatu. Para politikus musiman dan juga senior, mereka menjadi gelandangan politik seumur hidup. Menyambung pujian sang Profesor Kishore Mahbubani, Presiden Jokowi kemudian memperkuat posisinya di parlemen. Saat itu ditandai dengan dihajarnya Ketua DPR RI Setia Novanto yang korupsi EKTP, yang disinyalir bermuka dua dan dekat dengan USA atau Donald Trump. Dan konon juga memiliki ambisi menjadi Presiden RI. Terlebih sahabat karibnya, duo nyinyir Indonesia Fadlizon dan Fahri Hamzah. Selanjutnya setelah Fadlizon dan Bambang Susatyo 2017-2019, kini kendali DPR RI ada di Puan Maharani yang notabene dari PDIP sejak Oktober 2019. Sehingga secara parlemen Presiden Jokowi sangat kuat. Dan belakangan semakin kuat ketika Presiden Jokowi sukses merangkul Prabowo Subianto masuk ke kabinetnya. Presiden Jokowi seperti sedang memberi pelajaran berharga kepada para tokoh politik dan bangsa Indonesia. Tidak ada musuh yang abadi, maka lawan politik dilibatkan untuk memberikan sumbangsih secara nyata. Dan tidak hanya Prabowo Subianto, belakangan kemudian Sandiaga Uno juga sukses masuk ke dalam kabinetnya. Dari sisi politik, Presiden Jokowi terbilang sangat kuat sekali. Apalagi setelah ia membentuk koalisi yang sangat gemuk. Praktis hanya tersisa 2 partai yaitu PD dan PKS dibiarkan jingkrak-jingkrak di luaran sana, agar alam demokrasi tetap hidup di bumi pertiwi. Sedang kelompok-kelompok para pembenci yang dimotori oleh tokoh-tokoh sakit hati juga tidak banyak berpengaruh. Mereka dibiarkan hidup agar tetap eksis. Dia ngepul tagihan bulanan terkendali. Maklum kelompok pengangguran. Ada Gerung, Said Didu, Refli Harun, Rizal Ramli, dan lain sebagainya. Stabilitas politik yang landai membuat program-program pemerintah tentu saja dapat berjalan dengan baik. Kalau toh ada kritik sana-sini masih dalam bentuk wajar. Dari sisi keamanan juga tidak perlu diragukan. Presiden Jokowi menanam Prabowo Subianto untuk diuji nyalinya sesuai atau tidak dengan teorinya yang hebat kala debat Pilpres. Di sisi ekonomi, kita juga patut bersyukur tim ekonomi kita luar biasa. Pandemi yang membuat negara ini sempoyongan, sedang Indonesia justru mendapat pujian banyak negara.
proyek-proyek strategis tetap berjalan dan kiranya masih banyak lagi jika kita bedah satu persatu. Tapi sayang, sebaik apapun Presiden Jokowi menjadi nahkoda di Indonesia dalam situasi yang luar biasa sulit ini dan masih mampu bertahan sampai detik ini, bahkan lebih baik dari negara lain, tidak serta-merta membuat mata hati para pembenci terbuka. Mereka tetap menutup matanya sampai akhirnya memilih menanggung beban benci hingga satu dasawarsa. Kasihan, demikian salam. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkana pamit, sampai jumpa. Halo, Assalamualaikum, berjumpa kembali di channel Siwar TV. Bapak gelandangan politik, anaknya peminta-minta, ditulis oleh Jo Putra. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, begitulah peribahasa lama yang masih relevan dengan masa sekarang. Begitu pula dengan peribahasa barat like father like son, yang mana kemiripan fisik, watak, sifat, perilaku, dan lainnya dari seorang ayah ada pada diri anaknya. Sudah banyak contoh yang berkaitan dengan peribahasa itu. Kita bisa ambil dari gaya kepemimpinan Jokowi dan Gibran yang benar-benar bekerja untuk rakyat. Lalu ada SBY dan AHY yang sama-sama memiliki sifat baper dan caper. Ada pula sifat licik dari Amin Rais dan putranya Mumtaz Rais. Baru-baru ini sedang viral video Mumtaz Rais yang mengancam akan menghentikan sumbangan ke Ponpes Ora Aji milik Gus Miftah. Video tersebut menjadi sorotan publik. Di dalam video itu awalnya Mumtaz mengucapkan milad untuk Ponpes Ora Aji dan mendoakan agar jamaah Gus Miftah yang disebut jamaah Kintiliyah semakin besar. Namun yang mengherankan, dalam ucapan tersebut Mumtaz meminta Gus Miftah untuk mendukung dirinya dengan memberikan sumbangan sebesar 100 juta rupiah. Di video itu Mumtaz menyebutkan dirinya sebagai Bang Jago. Bang Jago nggak banyak bicara. Bang Jago langsung aksi bukan teori. Menyumbang uang tunai sebesar 100 juta rupiah untuk semakin telia. Mantap, Gus, ingat pemilu 2024, jangan jual DPR RI dari partai lain. Tunggal, Mumtaz Rais. Jangan Kamto, jangan Kamta, jangan Mbah Badri, jangan Gandum, jangan yang lain-lain. Kalau enggak saya stop sumbangan ke Ponpes Ora Aji. I love you full Gusku. Tutur Mumtaz Rais dikutip dari detik.com. Waduh, lagi pamer ya? Biar dibilang wow gitu? Ini bocah bicara seperti ini bisa disebut pengancaman karena mendesak orang lain untuk memilih dirinya pada pemilu 2024. Kalau benar-benar tulus dan ikhlas membantu para pesantren, seharusnya tidak ada imbalan ataupun mengharapkan sesuatu. Menurut saya, Mumtaz selain pamer juga sedang melakukan panja sosial. Dia ingin orang lain akan membicarakan dirinya agar namanya kembali terangkat. Biasanya orang yang sedang memainkan sensasi di media sosial akan terkenal dan menjadi perbincangan hangat. Disinilah Mumtaz sepertinya sengaja membuat ucapan seperti itu agar mendapatkan atensi dari masyarakat.